kegiatan yang ada hanya baca Quran, kegiatan yang ada hanya baca Quran, berzikir dan beribadah. Tidak ada lagi yang berdiskusi yang tidak penting. Silakan para santri dan santriat semuanya yang baru datang dan siap sholat agar segera mengambil posisi. Mahfuz ini ngapain lagi? Nah, cepat lalu. Silakan santri dan santriat duduk mengambil posisi. Pertama, Ustaz mau tanya, santri dan santriat, khususnya santri karena nampak di depan, ya. Coba santri, siapa yang ingin hafal 30 juz Al-Quran tunjuk tangan? Tunjuk tangan. Oke, silakan turunkan tangannya. Yang sudah hafal sekitar 10 juz, berapa orang di sini? 10 juz. Yang sudah hafal 10 juz. Ini tangan, jangan malu-malu, ya. Oke, tidak ada. Tolong dengarkan sebentar, ya. Bagaimana tekniknya? Sekarang coba apa yang akan kalian lakukan setelah mendengar ini, ya. Tekniknya bagaimana? Kalau kita membaca Quran, satu hari itu kita menghafal Quran satu ayat, maka kita bisa menyelesaikan 30 juz hafalan itu selama berapa tahun? Saya tahu. Kalau satu hari kita menghafal Quran satu hari satu ayat, maka kita akan menyelesaikan hafalan Quran selama kurang lebih 17 tahun, 5 bulan. Ya, siapa yang sudah mulai menghafal satu ayat dalam satu hari, maka dia akan bisa hafiz Quran dalam waktu 17 tahun, 5 bulan. Ya. Nah, bagaimana supaya lebih cepat, Ustaz? Ya, kita lihat. Kalau satu hari kita membaca Quran 2 ayat kita hafal, ya, maka kita akan bisa menyelesaikan hafalan kurang lebih dalam waktu 9 tahun. Dengarkan, ini penting. Ustaz yakin semua kalian ini di sini adalah ingin hafal Quran. Tapi caranya bagaimana? Ya, kalau kita menghafal satu ayat satu hari, maka lebih kurang 17 tahun kita bisa menghafal 30 juz. Nah, Ustaz, terlalu lama ini Ustaz. Saya ingin lebih cepat, Ustaz. Oke, kita tingkatkan 2 ayat dalam satu hari. Kita hafal 2 ayat dalam satu hari. Maka kita akan bisa menyelesaikan hafalan dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun. Oke, berikutnya lagi. Wah, terlalu lama ini Ustaz. Ya. Bagaimana kalau saya menghafal Quran dalam satu hari itu 4 ayat, Ustaz? Berapa tahun kira-kira, Ustaz? Ya. Oke, kita ikuti. Kalau kita menghafal Al-Quran satu hari itu 4 ayat, maka kita bisa menyelesaikan hafalan kurang lebih dari 4,5 tahun. Ya. 4 tahun 5 bulan. Kalau sehari kita menghafal Quran, ya, satu hari 4 ayat, ya, maka kita akan bisa menyelesaikan hafalan sebanyak 30 juz itu lebih kurang 4,5 tahun. Nah, kalau kalian di sini yang sudah 6 tahun, seharusnya kalian sudah hafal Quran. Ya, rugi sekali kalau juz 30 saja kalian tidak hafal. Targetkan dalam hidup kita. Kalau satu ayat saja satu hari kita bisa menyelesaikan lebih kurang 17 tahun. Kalau 2 ayat satu hari kita bisa menyelesaikan kurang lebih dari 9 tahun. Kalau 4 ayat dalam satu hari bisa menyelesaikan 4,5 tahun. Nah, itu terlalu lama, Ustaz. Ya. Nah, lebih cepatnya mau ya. Kalau kalian menghafal Quran setengah halaman dalam satu hari, maka akan lebih cepat dari 4 ayat dalam satu hari. Maka kalian akan bisa menyelesaikan hafalan lebih kurang dari 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun kalian akan hafal Quran. Dengan catatan kalian menghafal Quran setengah halaman setiap hari. Ya, silakan untuk ulang kepada kalian. Kalau kalian mau cepat hafal Quran,
Ya, silakan. Nah, itu masih terlalu lama bagi saya, Ustaz. Ya, oke, kita berikan yang teknik yang tercepat lagi. Ya, kalau satu halaman kita menghafal Quran dalam satu hari, di mana kita duduk, kita pegang Quran, di mana ada waktu kosong, kita baca Quran, kita hafal Quran, maka dalam waktu 1 tahun 8 bulan kita sudah habis Quran. Kalau kita menghafal Quran 1 lembar 1 hari, maka dalam waktu 1 tahun 8 bulan kita sudah bisa habis Quran. Wah, itu terlalu lama, Ustaz. Targetnya nah, kalau kalian menghafal Quran 1 lembar 1 hari, kalian kelas 10 saat ini, kelas 11 atau kalian kelas 7 hari ini, kelas 8-nya kalian sudah habis Quran. Kalau kita menghafal 1 hari itu 1 halaman, maka kita akan bisa habis Quran dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Oh, itu terlalu lama, Ustaz. Ya, kita lagi. Kalau 1 hari kita membaca 1 lembar, maka kita akan bisa kurang lebih habis Quran dalam kurang lebih waktu 10 bulan. Kalau kita menghafal Quran 1 lembar 1 hari, 1 lembar 1 hari, maka kita akan bisa menjadi habis Quran dalam waktu kurang lebih 8 bulan. Wah, itu masih terlalu lama, Ustaz. Ya. Nah, yang lebih cepatnya langsung, kalau kalian membaca 1,5 lembar per hari, menghafalnya, maka kalian akan dalam waktu 7,5 bulan kalian sudah bisa habis Quran. Ya, nah, masih terlalu lama, Ustaz. Saya ingin cepat habis Quran. Selama 1 tahun ini ada programnya? Ada. Ya, nah berikutnya lagi, ini yang paling cepat. Kalau seandainya kita membaca Al-Quran 4 lembar, menghafal 4 lembar Al-Quran setiap hari, maka dalam waktu 2,5 bulan kalian sudah habis Quran. 2,5 bulan kalian sudah habis Quran. Dengan catatan kita harus baca Quran, menghafalnya dalam waktu 4 lembar 1 hari. Ya, 4 lembar 1 hari. Nanti ini akan terpanjang. Teknik-teknik ini silakan targetkan diri kalian masing-masing. Ya, targetkan diri kalian masing-masing. Apakah kalian mau hafal Quran dalam berapa waktu? Tapi ingat, ya, ada juga kendala. Ya, ada juga kendala, Ustaz. Kok saya susah sekali menghafal Quran ini, Ustaz? Apa yang salah, Ustaz? Nah, seperti pengajian-pengajian sebelumnya, ya. Kalau kita pernah menyakiti hati kawan kita, kalau dia masih ada di sini, segeralah minta maaf kepada dia. Kalau ada barang-barangnya yang terpakai oleh kita, yang baik disengaja maupun tidak sengaja, kembalikanlah. Kalau tidak ada lagi barang itu, maka bayarlah. Ya, kenapa? Untuk menghafal Quran itu dibutuhkan pikiran yang bersih dan suci. Santriat di belakang, santriat di belakang uminya ada nggak? Kakak pembimbingnya ada nggak? Loh, kenapa tidak bekerja? Coba lihat santri di depan, kakak pembimbing di belakang semuanya. Tertib. Pengurus BES di belakang semuanya. Tertib. Ya, nah, santri dan santria, ya. Coba temui orang-orang yang pernah kita sakiti atau barang-barang yang pernah kita ambil, ya. Tolong ditemui, atau abang-abang yang pernah kita sakiti hatinya, dia menyuruh kita ke untuk kebaikan, kamu ke masjid, kalian melawan, ya, minta maaf sama abang-abangnya, ya, supaya kita bisa dengan mudah menghafal Quran. Kalau orang tua kita tersakiti oleh kita, maka tolonglah segera minta maaf, ya, dan jangan lupa selalu bertaubat. Ya Allah, kalau seandainya dalam aliran darah saya ini ada subsidi barang-barang haram atau barang-barang yang tidak eko-eko, ya Allah, maka tolong ampuni saya. Ya, mudah-mudahan, dan bukakanlah pikiran saya, bukakanlah hati saya, lapangkanlah dada saya dalam menghafal Al-Quran ini, ya Allah. Kenapa selama saya mau menghafalnya, ya Allah, sulit sekali? Ya, mungkin kita harus banyak bertaubat, banyak berdoa.
Jangan sampai di sini nanti 6 tahun kalian di sini, kalian tidak bisa menyelesaikan 1 juz full, maka rugilah kalian. Ya, maka rugilah kalian. Cukup itu saja. Dan informasi buat tes. Ya, informasi buat tes bagi anggota tes, santri dan santriat yang ada di masjid ini, presiden tesnya ada. Insya Allah hari Minggu besok kita akan menerima kunjungan organisasi PES dari pesantren Hamka di Padang. Ya, jadi akan berdialog dengan kalian. Nanti ada surat resminya dari pesantren. Maka siapkanlah bagaimana caranya program-program PES yang sudah kalian jalani selama ini. Ya, nanti ada 26 anggota OS dari pesantren Hamka akan berkunjung ke sini. Dan seluruh melalui presiden PES dan pembina nanti tolong disiapkan kawan-kawan agar kita bisa berdialog dengan mereka, tukar pikiran, ya, bertukar pikiran. Silakan nanti bertanya bagaimana dan jelaskan apa yang telah kita lakukan. Insya Allah hari Minggu itu jam 10 mereka datang ke sini. Jadi untuk sementara semua anggota PES tahan dulu untuk izin pulang, karena ini kita berbagi ilmu dengan pesantren lain. Ya, izin bukan izin pulang, izin ke pasar ya. Izin ke pasar tahan dulu, dikoordinir oleh pembina PES nanti, ya, oleh Ustaz Endra. Ini silaturahmi, nah ya, ini silaturahmi dari pondok pesantren lain, pondok pesantren Hamka di Padang. Mereka ingin melakukan studi banding dan belajar ke pondok pesantren Hamka. Bagaimana anggota PES-nya mengelola organisasi, ya. Dan jauh orang ingin belajar di sini. Dan terima kasih buat anggota PES yang programnya sudah berjalan ya, sudah maksimal. Dan peringatan buat anggota PES, nah ini peringatan ya. Kalau seandainya anggota PES ada yang melanggar terlalu jauh tata tertib pesantren, contoh cabut ya, atau melakukan hal-hal yang tidak baik, maka mulai hari ini akan diberhentikan secara terhormat. Ya, akan diberhentikan secara terhormat. Ada yang cabut, nah mulai lagi. Ini anggota PES akan kita berhentikan secara terhormat. Tapi itu hanya 2 atau 3 orang. Yang baik pasti selalu baik. Ya, jangan sampai nanti kita berada the right place, the wrong man. Paham itu? Organisasinya bagus, tapi orang yang menempatinya tidak tepat. Kalau bisa, the right man in the right place. Orangnya tepat, tempatnya tepat. Paham itu tak santri? Nah, siapa yang mau menyelesaikan hafalan Qurannya 17,5 tahun? Ustaz, saya agak lemah sedikit. Saya akan menyelesaikan hafalan Quran selama 17 tahun. Kelamaan, ya. Targetkan dalam diri kita masing-masing. Selama kita di sini kita sudah habis Quran, ya. Dan Ustaz dapat informasi dari yayasan bagi yang habis Quran dengan kriteria-kriteria yang diberikan oleh yayasan, maka akan diumrahkan oleh yayasan. Harus hafal 30 juz. Tentu kriteria nilainya bagaimana, akhlaknya bagaimana, itu akan dinilai oleh yayasan. Kalau itu target sudah tercapai 30 juz hafiz Quran, maka kalian akan diberangkatkan untuk umrah oleh yayasan. Ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah mulai azan. Silakan azan. Siapa azan? Presiden PES azan siapa hari ini? Tolong tunjuk. Menteri Agama ya? Coba tunjuk siapa?